سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa afin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma untuk yang kesekian kali saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada semuanya tentang satu hadis Nabi. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya barusan, kenapa tadi saya mengulang sampai 2 kali ajakan untuk bersalawat kepada Nabi? Karena saya teringat dengan hadis Nabi itu. Mau tahu gak siapa orang yang paling cemekean, paling getabasa? Menurut pandangan Nabi, dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, dia cak-cak gak tahu, mulutnya diam 1000 bahasa, tidak membalas salawat kepada Nabi. Itulah sebenarnya orang yang cemekean, getabasa. Mana dalilnya? Simak hadis ini. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengarkan nama
disebut, tapi mulutnya tidak mau berselawat kepadaku. Tidak akan pernah rugi siapapun yang mau berselawat kepada Nabi. Satu kali kita baca istighfar, cuma satu dosa kita yang dihapuskan. Satu kali kita baca salawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Alhamdulillah. Silakan buka kitab Sa'adatul Darain. Di dalam kitab ini disebutkan satu-satunya amalan yang dilakukan meskipun dalam keadaan riya, meskipun dilakukan dalam keadaan sombong, tetap diterima dan tidak ditolak. Itu cuma amalan yang namanya sholawat untuk Nabi. Ittifaq ulama, seluruh ulama sepakat. Amalan yang lain ada riyanya, ada sombongnya, hilang pahalanya, hilang kemuliaannya, kecuali hanya sholawat. Kenapa bisa begitu? Ikraman lin Nabi. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat mengkhususkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Betapa Allah sangat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawatlah hari ini kepada Rasul. Semoga dosa kita dihapuskan, pahala ditambahkan, derajat dinaikkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, guru, para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya pastikan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya untuk semuanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, semoga Allah sehatkan badannya, kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Lurah Serasan Jaya dan para tokoh-tokoh lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mohon maaf Pak Lurah, tadi saya tidak sempat sholat asar berjamaah. Namanya musafir, kalau bonus dikasih Allah dan dipakai dianggap sombong. Tadi saya jamaah dengan turun, masih ada jatah 3 hari, saya bonus dari kakak. Saking cintanya Allah kepada musafir, dikasih bonus. Kalau Pak Lurah ngasih bonus ke saya, tidak saya terima, Pak Lurah tersinggung. Ini yang ngasih bonus Allah, satu kebanggaan kalau dipergunakan, betul? Jadi saya jawab dengan betul. Lahir batin juga mohon maaf Pak Lurah. Sebenarnya memang jadwalnya bukan saat ini. Harusnya bulan ini saya ada di Kalimantan Selatan, sudah terschedule, tapi Allah punya rencana lain. Kalimantan Kebu. Tidak pernah dalam sejarah Kalimantan banjirnya separah ini, tidak pernah. Ulama yang nelfon saya nangis-nangis, baru kali ini sejarah Kalimantan tenggelam, baru kali 20 titik tausiah saya di cancel, akhirnya kosong jadwalnya. Pulang dari Batam saya ajukan lebih baik ke Sumsel, kampung saya. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa disekali. Makanya mohon maaf walaupun mendadak tidak ada publikasi yang besar, karena memang saya tak suka yang ramai-ramai. Zaman sekarang ramai nanti dicurigai, yang sedikit lebih baik daripada banyak kalau tidak pasti.
kam min fi'atin qalila ghalaba fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Bapak Ibu, yang sedikit ini mudah-mudahan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti ada hikmahnya. Kalau bukan Kalimantan Kelebu, mana mungkin saya bisa sampai di sini. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar Masjid Jami'an Nur, semua yang sudah terlibat dalam mensukseskan acara ini kita doakan, baik pihak pemerintahannya, aparatnya, DKM-nya, donaturnya, komunitas Riau Sumsel mengajinya, bahkan semua kita yang sudah mengiyakannya. Semoga hari ini setiap kenikmatan, hembusan nafas, tetesan keringat, langkah kaki, semuanya dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Maghrib jam berapa? 16.27 18.27 berarti jam 6.27. 1 jam waktu tersisa ke depan. Insya Allah 30 menit saya akan pakai untuk tausiah. 30 menit kita berikan kesempatan komunitas Riau Sumsel mengaji, mengajak kita untuk masuk ke surga berjamaah. Amin. Bapak Ibu, saya perlu memperkenalkan komunitas Riau Sumsel mengaji sudah direstui oleh Gubernur Sumatera Selatan. Bahkan mereka diberikan panggung kehormatan, diundang khusus di gerianya, dikumpulkan 500 ASN-nya, dan yang lebih hebat lagi, Gubernur yang mengawali dengan mewakafkan 500 Quran. Takbir! Allahu Akbar! Gubernur-gubernur lainnya. Gubernur di kota-kota lain paling banyak cuma 100 Quran, tapi Gubernur Sumsel 500 Al-Quran. Sekarang ini Sumsel peringkat pertama dari semua kota-kota yang sudah saya kelilingi. Bangga saya, alhamdulillah. Dan ini jadi berkah buat Sumsel semuanya. Makin banyak Quran ditebar, makin banyak berkah menghampiri kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah corona bisa berlalu dengan tersebarnya Quran di negeri kita. Karena tidak ada obat yang paling dahsyat untuk menghilangi dan mengobati luka dan semua permasalahan di negeri ini kecuali mengal-Qurankan masyarakatnya dan memasyarakatkan Qurannya. Quran solusi dari semua yang ada di negeri ini. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Saya lihat yang hadir hari ini lebih banyak anak-anak mudanya. Maka hari ini terpaksa saya merubah tema saya mendadak. Saya berpikir sepertinya cocok tema untuk anak-anak muda. Izinkan 30 menit ke depan sedikit saya mengupas buku yang pernah saya tulis. Buku ini tembus mega bestseller dalam waktu yang sangat singkat. Hampir 1 juta buku terjual. Tidak menggunakan toko buku terbesar merek milik non-muslim yang ada di luar sana. Buku ini laris-laris hanya lewat jaringan masjid ke masjid, tausiah ke tausiah. Ini sebagai bukti kita tidak butuh jaringan mereka. Mereka lah yang sering membutuhkan jaringan kita. Takbir! Awalnya saya titipkan buku saya di tempat mereka. Mereka dapat bagi hasil besar. Saya tambahkan royalti saya. Saya cuma minta syarat satu, tolong hargai buku-buku Islam. Jangan lagi kalian taruh di rak buku kalian paling belakang. Padahal pembeli terbesar toko buku kalian adalah saudara-saudara saya kaum muslimin.
Deal, mereka bilang deal. Saya titipkan buku saya di sana. Beberapa hari berikutnya saya sidak mendadak di cabang toko bukunya Cibubur Junction. Saya lihat, malu saya dengan Allah, buku-buku mereka di pintu masuk area strategis. Buku-buku Islam nasibnya selalu di rak paling belakang. Biar anak-anak muda kita gak maju mampir membaca buku kita, mereka bikin jebakan Batman, di depannya ditaruh rak komik, di depannya lagi dipasang rak novel. Cantik jebakan Batman-nya. Melihat ketidakadilan ini, saya marah. Saya bilang kepada seluruh karyawan saya, keluarkan buku saya dari tempat mereka hari ini juga, dan tantang mereka mana yang lebih cepat tembus bestseller 10.000 buku terjual. Jaringan cabang-cabang mereka yang mereka banggakan ada di seluruh Indonesia, atau mulai detik ini kita pakai jaringan masjid to masjid. Daripada saya kasih untung buat mereka, lebih baik untuk penjualan buku kita berikan buat Yayasan Yatim Duafa Indonesia. Itu lebih berkah dari kita, untuk kita, untungnya buat agama kita. Takbir! Tidak sampai 5 hari kami tembus bestseller. Sekarang sudah mega bestseller. Mereka malu dengan saya. Setiap hari permintaan buku saya di seluruh Indonesia kencang masuk terdata dalam komputer kantor-kantor mereka. Akhirnya saya diundang ke kantor mereka. Pimpinan yang berkata, Habib, masukkan lagi dong bukunya ke tempat kami. Permintaan seluruh Indonesia kencang. Saya bilang, maaf, tidak ada lagi yang perlu saya kejar. Buku saya sudah mega bestseller. Salah seorang karyawan yang berdiri dan berkata, kalau Habib Al-Habsyi tidak masukkan bukunya ke tempat kami, nanti Habib tidak punya nama. Saya bilang, maaf, saya bikin buku bukan cari nama, saya cari pahala. Kalau nama dari bayi saya sudah punya. Ibu, saya jamin Bapak Ibu tidak akan bisa beli buku saya di toko-toko bangunan, kecuali di tempat saya tausiah. Buku ini saking sukses sudah diangkat menjadi film layar lebar dakwah pertama saya. Syutingnya di Palembang, di Kampung Arab Al-Munawwar, pakai bahasa Palembang, ngangkat gol Palembang. Penonton terbanyak se-Indonesia terdata wong kilo. Nanti saya bagikan link filmnya gratis, tonton lewat telepon. Ada 4 episode film saya, tonton. Judulnya sama dengan judul buku. Saya pastikan nonton film saya ingat dosa kepada ayah ibu, makin hormat nanti kepada guru. Nonton film saya gak cukup bawa tisu, bawakan ibu. Dan saya pastikan nanti yang baca buku saya ini akan menangis dan seduh-seduh ingat dosa masa lalu kepada orang tua. Dahsyat buku ini, dahsyat. Tahu berapa lama saya nulis buku ini? 3,5 tahun. Nulisnya sambil nangis-nangis. Saya nulis buku ini sambil menghina kebodohan masa lalu saya. Dan saya yakin saya punya kebodohan kita semuanya. Nangis nanti kalau baca buku ini, nangis. Soalnya pengantar bukti Pak Lurah. Saya pernah ceramah di satu tempat, ribuan jamaah yang hadir, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu. Begitu saya melihat ke belakang, nampak seorang preman badan penuh tato, diam-diam mendengarkan tausiah saya. Preman masih mau dengar tausiah saya, terharu. Saya panggil preman itu maju ke depan, lalu saya hadiahkan buku karangan saya ini. Tahu apa yang terjadi Pak Lurah? Subhanallah, belum dia baca buku saya, baru dia pegang, sudah menangis itu preman.
Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena tidak bisa baca. Kenapa saya menulis buku ini? Berawal dari perjalanan dakwah. Ketika saya keliling Indonesia, kota yang pertama saya tabligh akbar di Jambi, landing di Jambi, naik mobil 5 jam menuju sebuah kota kecil. Kecil kotanya, kecil banget kotanya kalau dilihat dari peta. Ada yang salah? Benar-benar ada. Kota itu namanya Muara Tebu. Tebu atau Tebu. Di sana ada kejadian seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung mikir, pantas Indonesia banyak bencana, sudah banyak kaca lupa dengan kulitnya. Berangkat dari Jambi, saya pulang ke Jakarta, tabligh akbar di Brebes. Di Brebes ada kisah kedua. Seorang anak baru 12 tahun umurnya mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya langsung mikir, jangan-jangan ini sebabnya Allah murka dengan Indonesia. Masih ingat kasus yang ketiga, seorang artis cantik di Jakarta, bintang film, melaporkan ibu kandungnya ke polisi. Buat apa cantik fisiknya kalau jelek akhlaknya? Lebih baik jelek fisiknya asal indah akhlaknya. Karena Allah tidak lihat fisik, yang Allah lihat adalah hati dan perbuatannya. Benar? Benar. Artis cantik Pak Lurah, cantik bintang film, bintang sinetron. Inisialnya aja saya butuh. Inisialnya aja Pak. Inisialnya aja. Inisialnya aja. Inisialnya aja. Kenapa? Jangan-jangan ada yang ngomong. Dulu waktu saya ngomong nyebut namanya, ada yang protes. Kalau ngajinya belum benar, jangan ini kadang-kadang baru ngaji sebentar, pulang dari Madinah langsung mengkafir-kafirkan kiai-kiai sini. Ngajinya benar, saya ngomong begitu ada yang protes. Ustaz Al-Hashim, nggak boleh ngomong begitu, itu namanya Ustaz sudah riba. Ustaz sudah ngomongin kejelekan orang dosa, tahu dosa. Kalau mau nanya nanti selesai ceramah, jangan orang lagi ceramah dipotong, dan punya akhlak namanya. Betul? Kalau mau diskusikan bisa selesai ceramah, jangan bisa ceramah. Apalagi orang itu lebih tua dari kita. Anak-anak muda kelas baru ngaji sebentar sama satu guru atau waktu menghafal-hafalkan kiai. Betul? Kiai mana mungkin mengamalkan sesuatu kalau tak pakai dalil sesuatu. Betul? Nih, sekarang kita bahas. Kira-kira saya ngomongin nama orang itu, saya nyebutin namanya, termasuk dosa riba nggak? Termasuk nggak? Saya hadirkan jawabannya. Imam Hasan Al-Basri, pakar hadis di zamannya, ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kalau saya pernah ada apa-apa. Imam Hasan Al-Basri, siapa tidak benar? Satu hari pernah ditanya oleh seseorang, Imam, ataqrabuna dzikral fajir? Imam, apakah saya termasuk sudah melakukan dosa riba, dosa merupi? Kalau seandainya saya ngomongin orang-orang yang ahli maksiat, kira-kira ngomongin berdosa, apakah saya jadi berdosa? Kata imamnya apa? La. Kalau bahasa Arabnya la.
bahasa kita tidak, bahasa Indianya neng, bahasa Jawa orang, bahasa Sunda tidak, bahasa Palembang tidak, bahasa Kalimantan kada, bahasa Sunda Imam, apakah saya ngomongin pendosa saya jadi berdosa? Kata Imam, tidak. Udhkuru yahdharun nas. Malah sang imam menyuruh menyebarkan bahasa kerennya. Kata Imam, viralkan, tidak maksudnya. Justru kamu dapat pahala. Karena nanti makin tersebar berita anak yang maksiat itu membuat kamu menyelamatkan anak-anak yang lain biar tidak ikut ke dosanya, biar tidak ikut kemaksiatannya. Jadi tidak dosa. Kalau seandainya dosa terumpi itu hakim dosa semua, membaca berita dosa semua, jaksa dosa semua, penyidik polisi paling dosa semua karena berhasil mengungkap kejahatan. Betul? Jadi itu tidak termasuk riba, karena yang kita bicarakan adalah kemaksiatannya, bukan fisiknya. Lain kalau ibu-ibu umroh di depan Ka'bah ada orang Afrika kulit hitam lewat di depan ibu langsung berkata, "Bapak, ada hajat asal lewat." Itu riba. Paham? Betul? Yang paling parah Pak Lurah, saya menemukan kasus di Lamongan kalau tidak salah. Itu ada cerita seorang nenek, seorang ibu tua di hari tuanya masih tetap mau bekerja melawan terik panas matahari, jadi kuli di salah satu sawah demi menghidupi anak-anaknya boro-boro bantu ibunya yang ada seanak malah memajakin ibunya. Dia masuk ke dalam sawah, dia paksa ibunya minta uang 500.000. Ibunya tak punya duit. Lalu dia ubar ibunya pakai parang. Sang ibu ketakutan berlari sekuat tenaga ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu ibu ini terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya hanya dengan senilai 500.000 saja. Saya langsung menangis dan menyimpulkan, pantas Indonesia banyak bencana, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, likuifaksi. Jangan-jangan karena sudah banyak anak durhaka di negeri ini. Demi Allah, Bapak Ibu, saya belum menemukan dalam Al-Quran. Demi Allah, saya belum menemukan ada satu hadis pun yang pernah bercerita bahwa ada anak setan tega membunuh ibunya. Anak setan saja, jangankan membunuh, durhaka tidak ada. Durhaka saja anak setan tidak ada. Ini ngomongin setan masih situ. Ingat bila ngomongin setan, datang penampakannya. Tolong mikrofon yang lain dimatikan semua. Dalam ilmu komunikasi, kalau ada satu yang berbicara, jangan ada yang bergerak dan berbicara. Itu pasti mencuri perhatian yang lain. Siap? Baik. Lanjut. Ya Nabi salam ya Rasul salam sampai detik ini saya belum pernah mendengar di dalam Al-Quran dan dalam hadis ada anak setan
tega membunuh orang tuanya, jangankan membunuh, durhaka saja anak setan tidak ada, tapi faktanya anak manusia banyak. Jangankan durhaka, membunuh saja tega. Maka saya menyimpulkan, jangan-jangan setan-setan sekarang sudah takut lihat gerak-gerik kita. Mungkin saking takutnya ada setan yang berdoa, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih hebat. Setan kalau dibacakan ayat kursi itu langsung kabur. Tapi banyak manusia-manusia wujudnya. Tabiatnya lebih gila dari setan. Kita baca ayat kursi dia jelas-jelas. Maka jangan pakai ayat kursi loh. Kursinya lagi makan. Oh, ini sebabnya Indonesia banyak bencana. Kenapa? Banyak kaca lupa dengan kulitnya. Sebentar saya bawa jalan-jalan ke zaman Nabi Nuh sebentar. Biar makin pintar. Ibu-ibu kenal Nabi Nuh? Ibu kenalan ini. Mulai gak aman. Kalau ada yang kenal dari Maluku Barat. Adalah Nabi Nuh, seorang nabi yang pada diuji Allah dengan musibah. Musibah itu namanya banjir. Saking dahsyatnya bencana banjir itu, kotor satu dunia tenggelamkan, satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat dari bencana itu kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup setelah murka Allah hadirkan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sih Allah marah, Allah tenggelamkan semuanya? Kenapa? Kenapa? Tidak mungkin ada asal kalau bukan karena api. Ibu-ibu mau tahu kenapa? Apa karena umat Nabi Nuh yang waktu itu suka membangkang kepada nabinya? Ternyata survei membuktikan setelah dicek dan dicek, setelah di cross check, lalu dikupas setajam silat dan lalu dikabar-kabar. Bu, ada penyebab lain. Penyebab apa itu? Mau tahu? Ya kompak dong, mau tahu? Mau. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini. Penyebabnya adalah dosa pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapakah anak itu? Kan'an. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapakah Nuh? Ayah kandungnya. Apa jawabannya? Nabi utusan Allah. Sejarah menitipkan pesan. Dulu ada seorang anak baru durhaka dengan ayah saja sudah mengundang murkanya Allah. Satu dunia ditenggelamkan. Lalu bagaimana dengan anak-anak zaman milenial? Bukan cuma durhaka kepada ayah, tapi durhaka kepada ibu tercinta. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Satu kali kau satu kali hati ibumu, maka bersiap-siap 3 kali kesialan, 3 kali lipat bencana, musibah Allah hadirkan dalam perjalanan hidup. Jangan main-main, ibu lebih mulia 3 kali lipat dari ayah. Dulu ada seorang datang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang harus aku pergauli dengan baik? Ayah atau ibu? Kata Nabi, ibu. Yang kedua siapa ya Rasul? Masih ibu. Yang ketiga siapa ya Rasul? Tetap ibu. Yang keempat siapa ya Rasul? Baru ayah. Ibu-ibu tolong jawab yang kompak biar bapak pasrah makin tahu kemuliaan ibu-ibu semuanya. Biarkan mereka mendengar. Jawab yang kompak. Yang tadi disebut cuma 1 kali siapa? Ayah. Yang keras yang tadi disebut 1 kali siapa? Biar mereka dengar kencang lagi, biar mereka tahu ini. Yang tadi disebut 1 kali oleh Nabi siapa? Yang tadi disebut 3 kali siapa? Berarti mereka sudah sepakat 3 ibu 1 ayah.
Istri itu ternyata punya makna. Kalau satu, ibu mau dipanggil Iswan. Kalau dua, berarti istri. Kalau tiga, itulah namanya istri. Cuma mama zaman sekarang kalau dikasih tafsir begini, mereka ada saja jawabannya. Oh nggak apa-apa, kalau mau dianggap begitu, tinggal nama satu saja istri. Indonesia banyak bencana musibah, jangan-jangan sudah banyak anak durhaka. Kalau dulu seorang anak laki-laki bernamakan Ali, lalu durhaka dengan ayahnya, dunia pernah ditenggelamkan. Terus bagaimana ketika anak-anak Indonesia durhaka dengan ayah dan ibunya, itulah menjadi pintu masuk tsunami, banjir bandang, dan longsor, meletus gempa bumi, likuifaksi hadirkan di Indonesia. Maka istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Singkat pada episode terakhir dalam mengumpulkan jadwal yang penting intinya. Orang panjang dan panjang kali lebar sama dengan itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya kasih judul Ada Surga di Rumah. Bahasa Arabnya Al-Jannah fi Baitika. Jangan malas-malas anak-anak muda pelajari bahasa Arab, karena itu bahasa Tuhan, bahasa surga. Saya malu ketemu anak kecil-kecil, padulan kecil, anaknya kecil banget, tapi pintar bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, siapa surga kita di rumah? Hanya dari ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Kenapa kita sering sibuk mencari surga yang jauh dengan yang dekat? Saya buktikan kebodohan apa saja yang saya lakukan. Simak. Yang pertama, sadar nggak sih, sadar nggak? Tangan orang kalian cium ulang balik, ketemu kiai, ketemu habib, ketemu siapa? Tangan orang tua nggak pernah cium begitu. Sibuk memuliakan orang, tidak bisa memuliakan orang tua. Itu namanya mencari surga yang jauh dengan yang dekat. Tangan orang nggak mencium ulang balik, tangan orang tua diamnya setengah hati. Ya kadang-kadang zaman sekarang nyumpain orang tua kayaknya begini. Sejak kapan hidup mereka pindah ke sini? Zaman saya dulu nggak pernah lihat anak-anak yang begini, nggak pernah. Kadang-kadang dijidat, tahu depan ketiak. Betul? Ya kita dulu dinikmati. Nih mulai sekarang saya jadi anak-anak bocah-bocah. Udah sekarang keluar kalian dari majelis saya ini, kali ini baru hidup kalian amalkan. Kalian ambil karena ayah ibu kalian, cium ulang balik. Buktikan. Semakin kalian memuliakan orang tua, semakin Allah bahagiakan hidup kalian di dunia. Nanti ada di buku saya, beli ya. Dan beli tak kasih kalian. Saya tahu persis anak-anak muda itu Pak Lurah untuk sekarang corona. Jadi salaman dibatasi. Dulu sebelum datang corona, ampun. Saya kalau sudah usia depannya anak-anak muda, aduh ya Allah, susah diatur. Kadang-kadang mendekat salaman. Saya bukan orang yang bilang hormat, maka suka saya tarik. Kadang-kadang tangan saya tarik kemana, kepala saya kemana. Sampai saya teriak-teriak, jangan tarik-tarikan tangan, nanti tangan kita ketutup. Dasar bocah anak muda semangat dengan berapi-api, tetap makin melulu, makin tarik-tarikan. Akhirnya ada kejadian, mereka rebut-rebutan tarik tangan. Ada seorang anak salah tarik tangan dan tarik tangan temannya sendiri. Dikirain tangan saya, dicuci tangan temannya. Sama temannya di kolak itu, apa lagi baju tangan? Akhirnya berlaku. Stop, jangan sibuk memuliakan orang tapi tidak pandai memuliakan orang tua
Contoh yang dulu, ini kalau saya kelas komunitas, nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini setelah COVID. Pak Lurah ada bupatinya, undang seluruh sekolah ngumpul di masjid, pelajaran apa khusus harus sudah dulu, biar tahu kebodohan-kebodohan mereka semua. Khusus kita bikin nanti, habis itu nonton filmnya, pikir di akhir keren. Bu, kesalahan kedua. Anak-anak kita ini makin pasangan bisa menangis dari dada bolimu manggil orang tua boli giliran ngomong dengan teman bisa lembut uji berceput punten ngomong sama orang tua kasarnya namun jadilah kayak 17 setan kepada atasan bisa berkata siap komandan melaksanakan 86 buat orang lain 86 buat orang tua kata pembangkangan. Buat apa kita mulai di luar sana kalau kita dengan orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar asal dunia di hadapan ayah ibu kita sendiri. Nanti ada di bungkus air. Anak-anak zaman sekarang Pak Lurah, gaji pertama dia dapat, yang pertama kali dia bahagia dan dia terakhir bukan abah ibu, teman-teman satu kantor, calon-calonnya dia terakhir abah ibu nomor sekian, sama kodak pelit, sama kodak hitung-hitungan, sama kodak hitung-hitungan. Mama hak kena diberkahi kalau sama kodak pelit. Di buku saya ada cerita, nanti baca judul ceritanya 50-50 membawa berkah. Apapun yang saya kasih kepada ibu saya nanti disebut kalimat, nanti baca berisinya. Judulnya, maaf cerita di dalamnya itu ada judul namanya 50-50 membawa berkah. Iya. Anak-anak zaman sekarang makan keramat jauh-jauh didatangi, tengah malam dikancepi, keramat hidup, ayah hidup, satu kampung tidak pernah dikunjungi, batu nisan keramat dijunjungi, anak umur keramat dikantongi. Oh, mau cuma itu keramat hidup dalam rumah kamu dan diurusi. Silaturahim itu yang hidup dulu urusi, baru yang mati. Kalau yang mati tidak perlu dijunjung batu nisan. Orang mati tidak perlu dikantongi dalam kuburannya. Wong mati itu cukup kirimin doa sana. Wong mati itu cukup kirimin surah Al-Fatihah, bahagia. Dapat percaya? Dan mati kalau ada percaya. Kalau masih ada di majelis yang menganggap Al-Fatihah yang sampai buat mati, masih ada yang menganggap di majelis Al-Fatihah tidak bisa buat main bid'ah haram berarti ngaji pada tuntas. Saya hadirkan dalil. Ada hadis dari 3 hal yang harus dilakukan kepada main. 1, jangan ditunda-tunda pemakamannya. 2, faliyaqra bi Fatihati kita membaca. Bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala sendiri. Ini dalil Fatihahnya tapi boleh dibaca kebuat main. Yang kedua, wal yaqra bi khatimati surah Al-Baqarah ila akhirih. Bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki semaya. Ini dalil bahwa yang hidup masih pacak memberikan manfaat buat yang mati. Kalau tidak pacak lagi memberikan manfaat buat yang mati, buat apa sholat jenazah? Karena sholat jenazah itu isinya doa yang disebut diucapkan dari yang hidup buat yang mati. Kalau yang mati tidak mendapatkan manfaat apapun dari yang hidup, ngapain Nabi mengajarkan kita lewat istrinya Aisyah? Kalau lewat kuburan salah mau mati beda dengan salah hidup. Emang Nabi mengajarkan kita jadi es? Salah mau mati beda dengan hidup, bukankah salah itu doa? Berarti ada manfaatnya buat yang lain. Assalamualaikum ya ahlan kubur, assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin, antum muqaddimuna wa ana insyaallah bikum lahiqun. Ini salam dari yang hidup buat yang mati. Jangan dipikir mau mati tidak benar salah kita. Dia benar. Cuma kita yang tidak pacak dengan jawaban dari mereka. Mereka menjawab salah kita. Cuma beruntung kita tidak pacak dengan jawaban dari mereka.
Coba jam 12 malam lewat di kuburan. Assalamualaikum ya Allah. Lalu mereka menjawab, Waalaikumsalam. Kita jadi penghuni kuburan itu. Orang tua kerabat hidup, saking kerabatnya jangan mendoakan, nyumpahin aja jadi nyumpahin jadi doa, apalagi mendoakan. Anak-anak muda masih ingat gak kisah terkenal di Padang, anak muda yang disupai ibunya jadi batu. Bantu saya sebutkan namanya siapa? Siapa? Itu baru maling kuda, belum yang maling motor, maling mobil, apalagi maling bansos. Betul? Maka saya titipkan pesan, jangan cari keramat yang jauh sebelum dapatkan dulu keramat yang hidup. Ada surga di rumahmu, jangan cari surga yang jauh, nanti ada di kubur saya. Beliau